Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Haddab bin Khalid al-Azdi wa Syaiban bin Farrukh jami'an an Sulaiman bin al-Mughirah واللفظ للشيبان. حدثنا سليمان حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Hadis rawahu Muslim. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita, serta hidayah untuk petunjuk dan kemauan yang telah dianugerahkannya sehingga kita pada subuh ini bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka menegakkan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah subuh sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Hari ini kita berada pada hari ke-18 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 16 Februari 2025 Miladiah. Kajian kita tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh ini kita mengkaji sebuah hadis Rasul yang berasal dari Suhaib, salah seorang sahabat Rasul yang kemudian di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, Bapak dan Ibu, Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jadi artinya Rasulullah memberikan sebuah apresiasi, penghargaan, dan juga menunjukkan suatu ketakjuban tentang keberadaan seorang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya seluruh urusannya, seluruh keadaannya, seluruh situasi yang dihadapinya, yang dialaminya dalam hidup ini, kullahu khairun. Semuanya baik. Ini sesuatu yang dinyatakan Rasul sebagai yang menakjubkan, mengagumkan. Karena pada diri seorang mukmin itu semuanya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Keadaan yang seperti itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman saja.
Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, in asabathu sarra syakara. Kalau ia menerima keadaan yang lapang, yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membahagiakan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra, sebaliknya ketika ia mendapatkan kesulitan, kesukaran, musibah, sesuatu yang pahit dalam hidup ini, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Jadi Bapak dan Ibu, keadaan seorang mukmin itu tidak melihat situasi apakah lapang, menyenangkan, membahagiakan, atau sebaliknya sempit, menyulitkan, ya, menyusahkan. Maka itu semua adalah baik bagi diri. Jadi tidak ada yang tidak baik dalam kehidupan seorang mukmin. Situasi yang baik atau juga situasi yang buruk, dia mempunyai solusi dalam menghadapinya. Kalau yang baik datang, dia bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Tapi sesuatu yang buruk datang, dia sabar, maka itu baik baginya. Jadi Bapak dan Ibu, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana akhlak seorang mukmin itu. Ia selalu menikmati hidup ini. Ketika rezeki yang Allah berikan kepadanya, apakah sedikit atau banyak, ia bersyukur. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, dalam kehidupan ini kita melihat orang hanya mensyukuri nikmat yang besar. Tapi ketika nikmat itu dibatasi atau terbatas, ya, maka dia tidak bersyukur. Ya, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi dalam surat Al-Fajr. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi seseorang ketika, ya, manusia secara umum, ya, diberi Allah kenikmatan, kemuliaan, maka dia mensyukurinya, ya, dan menyatakan Tuhannya telah memuliakannya. Tapi ketika sebaliknya, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, ketika dibatasi oleh Allah rezekinya, pendapatannya, maka dia menuduh Allah telah menghinakannya dan merendahkannya. Nah, ini tentu tidak merupakan sikap seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu menikmati setiap rezeki yang Allah berikan, baik itu sedikit maupun dia itu banyak. Ya, dia akan mensyukuri. Karena apa? Ada keyakinan pada dirinya, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambah. Jadi kalau sedikit kita syukuri, Allah akan tambah. Maka dia akan menjadi, ya, banyak dan seterusnya. Jadi seorang mukmin adalah seorang yang menunjukkan dirinya sebagai hamba yang pandai berterima kasih kepada Tuhannya yang Maha menciptakan dan yang Maha mengatur segala urusan.
Nah, Bapak dan Ibu, ini tentu tidak bisa kita batasi. Rezeki itu hanya pada sesuatu yang kita terima dari luar diri kita. Ya, sebagai seorang yang beriman, Allah telah memfasilitasi kita mulai dari kehidupan kita. Ya. Allah lah yang menciptakan kita, membuat kita bisa hadir di muka bumi Allah ini dan difasilitasi dengan berbagai kemampuan. Ya, dalam surat As-Sajdah Allah mengingatkan kepada kita itu. Ya, Allah lah yang menciptakan kita. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah mulai menciptakan kita dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunan manusia pertama itu dari saripati tanah yang berwujud dalam bentuk ma'in mahin, air yang hina. Summa sawwahu, Allah sempurnakan penciptaan jasmani ragawinya itu. Kemudian wa nafakha fihi min ruhihi. Ya, Allah tiupkan ruh yang berasal darinya. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah beri kita kemampuan mendengar, melihat dan berfikir. Ini anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Coba kalau kita lahir tidak bisa mendengar, lahir tidak bisa melihat, apalagi lahir kemudian tidak bisa berfikir, jadi apa kita? Maka kita wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Diberi Allah kemampuan mendengar, melihat dan berfikir. Tapi di ujung ayat itu Allah mengatakan dan mengingatkan qalilan ma tashkurun. Ya, sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Apalagi kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah tidak hanya memfasilitasi diri kita dalam bentuk pendengaran, penglihatan, dan pemikiran, tapi juga memfasilitasi kebutuhan kita. Perhatikan firman Allah yang menyatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di sini Allah mengatakan, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, ya kita. Ya. Dan orang-orang sebelummu, siapa itu? Ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita. Ya. La'allakum tattaqun. Dengan beribadah itu kamu akan bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, taat kepadanya. Dilanjutkan oleh Allah, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan tempat kita beraktivitas. Ya, was samaa'a binaa'a. Ya, langit yang menaungi kita dengan benda-benda langit yang ada di situ, matahari, bulan, bintang. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah turunkan dari langit itu air. Ya. Fa akhraja bihi minas samarat. Dengan air itu bertumbuhanlah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, bahkan kehidupan. Ya, rizqan lakum. Itu rezeki bagimu. Jadi artinya Bapak dan Ibu, ya, seorang yang beriman itu selalu hidupnya bersyukur karena ia telah menerima fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang mukmin itu juga memiliki akhlak dalam menghadapi sesuatu yang sulit. Ya. Jadi di dalam ayat ini, hadis ini disebutkan
ketika ia ditimpa kesusahan, musibah, rasa sempit dalam hidup ini, maka ia bersikap sabar. Sabar. Wa in asabathu darra sabar. Ketika yang menimpanya itu adalah kesulitan, maka ia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka sabar itu juga menjadi kebaikan baginya. Karena dengan sabar itu Bapak dan Ibu, ia mampu menghadirkan wujudullah, keberadaan Allah dalam kehidupan ini. Karena dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Jadi dengan kesulitan yang diterimanya itu, ia melahirkan sifat sabar. Yang dengan kesabaran itu mengundang ma'iyatullah, penyertaan Allah dalam kehidupan. Innallaha ma'as sabirin. Bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan kita ini, ditegaskan oleh Allah, innallaha ma'as sabirin dalam surat Al-Baqarah 153. Bagaimana penyertaan Allah itu? Penyertaan Allah itu justru kita bisa lihat pada ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah juga, pada ayat yang ke-155 sampai 157. Di situ digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Kami sungguh akan menguji kamu dengan sesuatu yang sifatnya al-khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, ada saatnya berkurangnya harta kita, wal anfus, nyawa. Mungkin ada keluarga kita yang kita cintai dipanggil oleh Allah di akhirat, meninggal dunia. Orang tua kita, ayah kita, ibu kita, atau mungkin anak kita, atau pasangan kita. Suami kehilangan istri atau istri kehilangan suami. Itu berkurangnya nyawa, wassamarat, tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan bentuk-bentuk ujian yang kita rasakan sebagai darra, sebagai yang menyusahkan kita, menyempitkan kita. Tapi Allah katakan, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika datang kepadanya musibah, diambil Allah hartanya, diambil Allah orang yang tercinta, ibunya, ayahnya, istrinya, suaminya, atau anaknya, lepas dan hilang dari sisinya. Maka ketika itu terjadi, seorang yang sabar itu akan mengatakan, inna lillah, kita ini milik Allah. Jangankan suami kita, istri kita, anak kita, diri kita ini milik Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memfasilitasi kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diambil oleh Allah. Jadi bagi seorang yang beriman, ia meyakini itu sebagai sebuah sunnatullah. Allah pemiliknya dan Allah juga berhak untuk mengambilnya kembali. Maka dia akan melahirkan sifat sabar di dalam menghadapi itu. Maka Allah mengatakan, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Apa yang akan diperolehnya?
Maka ayat berikutnya, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar itu akan mendapat salawat dari Tuhan mereka. Bapak dan Ibu, salawat itu sering atau umumnya kita doakan untuk Rasul. Kita bersalawat kepada Rasul. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Apa makna salawat? Salawat itu adalah kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan. Jadi kalau kita bersalawat kepada Rasul, itu masih pada tataran doa, mengharapkan, bermohon, ya Allah berikan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi pada tataran doa, berharap dan bermohon, beri kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan. Tapi orang yang sabar, itu salawatun min rabbihim, salawat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat dari Allah, apakah sifatnya doa? Kepada siapa Allah berdoa? Tidak. Salawat dari Allah itu langsung wujud realisasinya. Allah tidak meminta kepada siapapun, tapi Allah menganugerahkan salawat. Jadi kalau kita bersalawat untuk Rasul masih pada tataran doa, permohonan, tapi salawat dari Tuhan kepada kita itu merupakan wujud atau realisasi. Ya. Jadi ini akan diperoleh oleh seorang yang sabar. Ya. Salawatu min rabbihim wa rahmah, dan kasih sayang Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Sesungguhnya rahmatku itu melebihi dan melampaui segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar dari rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, inilah Bapak dan Ibu, janji Allah kepada orang yang sabar. Bahkan di dalam ayat lain pada surat Al-Furqan 75-76, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi, diberi Allah imbalan, reward, al-jaza, dengan martabat yang tinggi di surga nanti. Karena apa? Bima sabaru, karena mereka sabar, karena kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman, dan orang-orang yang sabar itu nanti akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat, ya, di surga nantinya. Ya, fiha, di surga. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarran wa muqama, itu adalah tempat yang sebaik-baiknya untuk menjadi tempat tinggal dan tempat kediaman. Al-Furqan 75-76. Jadi Bapak dan Ibu, memiliki kesabaran atau memupuk kesabaran ini merupakan sesuatu, ya, yang merupakan modal bagi seorang yang beriman untuk, ya, menikmati kehidupan ini. Jadi inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu berita gembira bagi orang yang sabar adalah salawat, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian dari Allah, dan kemudian surga yang disediakannya nanti di akhirat, kemudian sambutan dengan penuh penghormatan ketika memasuki surga itu. Jadi Bapak dan Ibu, tentu akan berbeda halnya kalau orang yang tidak memiliki kesabaran. Ketika ia mendapatkan sesuatu musibah atau bencana, tentu yang akan muncul dari ucapannya adalah umpat puji. Dia akan mengumpat, dia akan bersedih berlebihan, ia akan marah, ia akan kesal, ya.
dan ia merasa dizalimi, dikhianati dan sebagainya. Ya. Dan memang ini manusiawi, ya. Manusiawi. Sering sekali ya, di antara kita itu ketika menghadapi yang namanya kesulitan, kesempitan, ya kita merasa dizalimi, merasa dikhianati. Tapi dalam konteks hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta, maka kita tentu tidak melihat dari sisi negatifnya. Kita harus bisa melihat dari sisi positifnya, bahwa sesuatu yang diberikan Allah itu bagian dari ujian dan cobaan. Setiap orang yang beriman, Bapak dan Ibu, itu akan diuji Allah. Ya, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa lihat dalam penjelasan Allah pada surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman, amanna wa hum la yuftanun, lantas mereka tidak diuji, tidak dites. Ya. Nah, jadi ketika kita menyatakan diri kita beriman, Allah akan uji kita. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, karena Allah sesungguhnya telah memuji. Jadi kami telah memuji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka melalui ujian itu Allah akan mengetahui siapa yang betul-betul benar dengan keimanannya dan siapa yang keimanannya itu hanya kebohongan, kepalsuan. Jadi Bapak dan Ibu, ujian itu adalah dalam rangka melihat kebenaran iman kita atau tidak. Layak enggak kita menjadi seorang yang beriman atau tidak? Ya, sebagaimana dalam kita memasuki sebuah ya, pendidikan, maka ada proses seleksi. Ya, kita akan masuk sekolah atau perguruan tinggi. Layak enggak kita masuk ya ke dalam sebuah lembaga pendidikan, tingkatan pendidikan? Ya, kita masuk ke tingkat SD, ya mungkin SD sekarang tidak lagi ada seleksi dalam rangka penerimaan, tapi juga placement test. Ya, perlu juga tes untuk menempatkan di mana posisi dia, apa kemampuan dia. Ya, nah, kalau tingkat yang lebih lanjut itu ada seleksinya. SLTP, SMP, SMA, perguruan tinggi ada seleksinya untuk menunjukkan kelayakan. Nah, sesudah masuk kita, ya, apakah sesudah itu tidak ada lagi tes? Tidak ada lagi ujian? Akan ada untuk melihat apakah layak kita untuk naik ke tingkat yang lebih baik, yang lebih tinggi. Jadi ujian itu meningkatkan kualitas kita. Bahkan Bapak dan Ibu, kalau kita tidak dibenarkan mengikuti ujian, itu justru kita bermasalah. Coba Bapak dan Ibu, ada anak kita, cucu kita, tidak boleh ujian. Tidak boleh ujian akhir. Tidak boleh ujian naik kelas. Justru kita mendatangi sekolah itu. Apa masalah? Nah, jadi ujian itu dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas. Ya. Jadi kalau ada anak-anak kita yang tidak dibenarkan ujian, yang tidak boleh ikut ujian, berarti anak itu bermasalah. Nah, ketika dia lulus dalam ujian, dia berhak untuk menaiki tingkat yang lebih tinggi. Ya. Nah, maka oleh karena itu, Allah mengingatkan ketika orang yang beriman menyatakan dirinya beriman, Allah akan uji. Ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin.
Dan melalui ujian dan cobaan itu akan diketahuilah siapa yang benar dengan keimanannya dan siapa yang bohong, palsu keimanannya. Dan bahkan Bapak dan Ibu, selain dari untuk melihat kebenaran keberimanan kita, layaknya kita dalam posisi sebagai orang beriman, maka ujian itu juga sekaligus memberikan kesempatan kepada kita untuk membersihkan diri kita dari berbagai dosa dan kesalahan. Dalam hadis Rasul SAW yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazadin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Jadi tidaklah seorang muslim itu ditimpa kesusahan, sakit, duka cita, kesedihan, penderitaan, bahkan sebuah duri yang menusuknya, illa kecuali kaffarallahu biha min khataya, Allah menghapuskan dosa-dosanya dengan sebab kesulitan-kesulitan yang dialaminya itu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak dan Ibu, sebuah ujian dan cobaan itu tidak hanya meningkatkan kualitas keimanan kita, kedudukan kita, ilmu pengetahuan kita, tetapi juga sekaligus membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu, menjadi seorang yang mukmin itu adalah sebuah kenikmatan yang tiada ternilai. Ketika sesuatu yang baik datang kepadanya, ia akan bersyukur, itu akan mengundang tambahan rezeki dari Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika ia menerima sesuatu yang sulit, ia akan menjadi seorang yang sabar. Dan sabar itu merupakan modal kesuksesan dan keberhasilan. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, sabarlah kamu, galanglah kesabaran, bangun persatuan dan bertakwa kepada Allah. Kamu akan sukses, kamu akan berhasil, dan kamu akan beruntung. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, kita juga diajarkan agar kita selain menjadikan diri kita menjadi sabar, kita juga harus bisa memberikan, ya, tausiah kepada seseorang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, agar kita bisa menjadi sabar. Wa tawasau bis sabr. Hendaklah kamu bertausiah dengan kesabaran. Jadi dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bagaimana keindahan kehidupan seorang yang beriman. Ketika sesuatu yang baik yang menimpanya, maka ia akan, ya, bersyukur, dan itu sesuatu yang baik bagi dirinya. Dan ketika sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan datang kepada dirinya, ia akan bersabar. Maka itu juga merupakan jalan baginya untuk mendekat dengan Allah dan mengundang salawat, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan dari kajian kita tentang hadis ini adalah bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang mukmin, sehingga Rasulullah menggambarkan sebagai sebuah kekaguman, ajaban li amril mu'min. Penjelasan di atas menyatakan bahwa orang yang beriman sajalah yang bisa eksis, wujud, ya, dalam kondisi apapun, ia akan senantiasa baik. Ya, baik itu dalam keadaan senang atau susah, bahagia atau sulit, sehat atau sakit,
mendapatkan nikmat atau menerima musibah. Nah, dalam kehidupan kita di muka bumi ini, kita akan senantiasa mengalami perputaran. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Ini sebagai sebuah sunnatullah. Maka dengan iman, kita bisa menghadapi situasi apapun dalam kehidupan ini. Dan sekaligus juga mengingatkan kepada kita, sebagai orang yang beriman, menjadi kewajiban kita untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Karena apa? Ketika kita tidak bersyukur, konsekuensinya nikmat itu akan berubah menjadi laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kewajiban kita juga untuk bersabar ketika menerima musibah, karena dengan itu kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi sekaligus Bapak dan Ibu, sebagai seorang yang beriman, kita merasa bersyukur karena kita akan menjadi seorang hamba yang bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita akan selalu mendapatkan dan memetik kebaikan-kebaikan daripadanya. Demikian kajian kita pada subuh ini. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Tidak ada? Saya kira demikian. Ya, silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tadi di luar dari konten yang kami ini, yaitu tentang kewajiban sholat. Jadi kan kita ketahui dari wajib sholat ada dalam Quran. Nah, yang kita dengar kalau Islam itu kewajiban sholat itu diterima langsung oleh Nabi ketika Mi'raj. Jadi yang saya tanyakan, apa bukti hadis tentang kewajiban sholat yang diterima Nabi ketika Mi'raj. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi, ya secara eksplisit Rasul itu menggambarkan bagaimana beliau Mi'raj ya. Jadi ada komunikasi yang dijelaskan dalam hadis itu pada saat Rasulullah turun. Ya, jadi ketika Mi'raj itu Rasulullah menemui sejumlah nabi-nabi dan rasul-rasul. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Rasulullah ya pulang dari menghadap Allah itu, maka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Musa mengatakan, apa yang kau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah mengatakan, aku menerima perintah melaksanakan salat. Pada awalnya disebutkan 50 kali dalam sehari semalam. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, itu sangat berat. Umatmu tidak akan mampu melaksanakan itu. Sedangkan umatku yang besar-besar, yang kuat-kuat tidak mampu. Minta keringanan kepada Tuhan. Maka Rasulullah naik kembali dan kemudian memohon at-takhfif, is'al. Ya, perintahlah kepada Allah at-takhfif, keringanan. Maka dalam proses itu disebutkan ya dikurangi secara bertahap ya, 5 sampai terakhir 5. Nah, ketika 5 itu pun juga kata Nabi Musa, minta kurangi lagi. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kalau sudah sampai kepada 5, saya tidak lagi siap untuk menghadap Allah meminta kurang dari jumlah itu. Jadi akhirnya itulah ya redaksi, mungkin nanti redaksi bahasa Arabnya kita bisa cek nanti ke dalam sumbernya yang asli. Tapi redaksinya seperti itu. Jadi permohonan untuk mendapatkan keringanan. Dan memang
Bapak dan Ibu, ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menurunkan syariat itu tidak menginginkan kita sulit, sempit dan rumit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kamu itu mudah dan Allah tidak menginginkan kamu sulit. Itu dalam surah Al-Baqarah 185. Itu ketika syariat puasa, ya. Syariat ibadah salat juga begitu. Ya, maka di dalam penjelasan Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah itu, kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita, kondisi dan situasi kita. Ya, di dalam salat itu yang disyariatkan 5 waktu sehari semalam, kalau dalam kondisi sulit, kita bisa menggabungkan 2 waktu, bahkan meringkaskan rakaat. Jadi zuhur asar itu seharusnya 2 waktu, itu bisa digabung yang disebut dengan jamak. Bisa kita laksanakan pada waktu zuhur, jamak takdim namanya, atau di waktu asar, jamak takhir. Bahkan yang 4 rakaat pun bisa dikasar menjadi 2 rakaat. Jadi artinya pada prinsipnya, ini juga Rasulullah mengatakan, bu'istu bil hanifiyah as-samhah. Aku diutus membawa agama yang benar dan lurus, as-samhah, dan yang lapang. Jadi ini merupakan sebuah anugerah, rahmat dari Allah. Maka Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kamu mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kamu sulit, termasuk di dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi artinya itulah proses, ya, ketika pensyariatan ibadah salat, ya, bahwa ya, ada proses permohonan untuk mendapatkan keringanan. Dan itu boleh jadi Bapak dan Ibu, dalam kehidupan ini, ya, ini kelebihan dari syariat Islam. Kalau agama-agama sebelumnya, itu turunnya syariat itu daf'ah wahidah, langsung spontan secara keseluruhan. Tapi ajaran Islam, Al-Quranul Karim itu turun secara tadarrujan, munajjaman, ala sabilit tajib wa tadrij, secara berangsur-angsur dan bertahap. Ya, bahkan Al-Quran itu turun Bapak dan Ibu menurut, ya, penjelasan dari, ya, ulama-ulama ulumul Quran dan tafsir, itu proses turunnya 22 tahun, 2 bulan, 23 hari, 22 hari. Atau lebih kurang 23 tahun. Itu namanya tadarrujan, bertahap, dan munajjaman, berangsur-angsur. Supaya apa? Supaya ada proses, pertama adaptasi, yang kedua menunjukkan proses untuk mudah. Kalau secara sekaligus, itu kadang-kadang bisa terkejut, ya. Nah, maka ada proses seperti mengharapkan khamar, sebuah tradisi yang sudah, ya, melekat dalam kehidupan masyarakat Arab ketika itu. Nah, ada proses. Pertama dikatakan pada khamar itu ada dosa tapi juga ada manfaat. Namun dosanya lebih besar dari manfaat. Nah, kemudian berikutnya dilarang ketika akan melaksanakan salat. Ya, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kalau yang pertama,
Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ya, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Itu ayat yang pertama turun. Hanya menjelaskan pada khamar itu ada mudarat dan ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar. Nah, kemudian tahap kedua, ya wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, jangan kamu dekati salat dalam keadaan mabuk. Nah, maka pada saat itu orang-orang minum khamar itu sesudah salat Isya. Ya, sesudah salat Isya kan sudah panjang waktunya itu. Tapi sesudah itu turun ayat innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, itu penegasan. Jangan lagi. Walaupun tidak salat atau jauh waktunya dari salat, itu tidak boleh. Di tahapan-tahapan. Ini namanya tadarrujan munajjaman. Ya, supaya ya syariat itu bisa dilaksanakan, diterima. Ya. Barangkali itu penjelasannya. Cukup Bapak dan Ibu? Ya, saya kira demikian. Ada pertanyaan Bapak? Ada ya. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.